Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa di subuh yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih berikan kita nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kesehatan dan umur yang dititipkan Allah masih bisa kita gunakan untuk ibadah. Wabil khusus salat subuh berjamaah dan niat thalabul ilmi, tentu kita mohon kepada Allah mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita di pagi yang mulia ini dan thalabul ilmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Mari kita awali kembali majlis kita yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud, hajat dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi tujuan, harapan-harapan kita, rojak kita kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa menjadi sebab Allah berikan kita kemudahan hidup, ibadah kita menjadi ukuran diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila hadratihi khususan wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatizina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas salah satu bagian dari al-muhlikat lil muslimin,
Jadi ada al-munjiyat, ada al-muhlikat. Kalau al-munjiyat yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah dari amal soleh kita. Nah kalau al-muhlikat yang membinasahkan kita nanti di hadapan Allah dengan sebab amal kita di dunia. Jadi hidup juga harus ada triknya. Kira-kira orang yang rasyid. Rasyid itu kalau dalam konteks tasarruf muamalat, akad muamalat, itu artinya seorang anak yang belum balik, belum termasuk kategori ayyakuna ahlan litasarruf fil uqud gitu. Jadi belum bisa dipertimbangkan untuk bisa sahnya ijab kabul dalam akad muamalah. Rasyid itu anak yang mumayyiz sudah bisa membedakan mana baik dan buruknya, tapi agak cerdas. Enggak mudah, bukan dewasa beda lagi. Jadi enggak mudah ditipu daya orang. Jadi ada kira-kira anak di bawah usia balik tapi sudah bisa membedakan mana baik buruk plus agak cerdas. Jadi dilepas orang tua pun aman kira-kira. Enggak digoro-goroin kalau kata orang gondrong itu. Enggak di apa ya bahasanya. Iya, enggak ditipu begitu. Kan kalau anak SD sering ditipu tukang ager kan. Nah, itu. Iya, jadi itu karena apa? Karena belum alla yakuna ahlan litasarruf fil uqud gitu. Calon buat perempuan yang belum baligh kemudian sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Nah, itu nanti kudu make wali mujbir kan. Ya, tapi ada juga Imam Abu Hanifah membolehkan enggak perlu make wali selama rasyidah, selama pinter calon istrinya itu. Ya. Nah, ada sifat yang disebut dengan munjiyat. Munjiyat itu artinya sifat-sifat yang ada pada diri kita sebagai manusia dan dia mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah karena sifat efek berimplikasi pada amal-amal yang baik. Jadi perlu selektif juga karena manusia sebagai manusia itu ditakwin itu dibentuk oleh Allah sebagai makhluk yang paling paripurna, paling sempurna dari sekian makhluk yang lain. Jadi Bapak jangan pesimis dengan malaikat. Kata siapa malaikat makhluk terbaik? Enggak juga. Justru makhluk yang sering berubah-ubah bentuk itu yang aneh. Nah itu malaikat. Malaikat itu wahum yatasyakkalun. Malaikat itu suka berubah-ubah ke makam orang atau ke lahannya orang yang enggak jahat. Tapi kalau datangnya ke lahadnya orang yang soleh, itu nanyanya juga man robuka orang-orang ya wajahnya wajah yang baik gitu. Di dunia juga sama begitu, berubah-ubah bentuk. Karena makhluk yang lentur antara jin dengan malaikat itu hampir sama, cuman beda kata aja. Malaikat itu min nur, kalau jin itu min nar. Sebetulnya akar katanya sama, nur, nar. Sama, makanya sama-sama lentur. Kalau kita ini mintin, makhluk kasar. Saking kasarnya kadang melebihi setan manusia itu. Ya saking kasarnya. Fisika, jadi kadang-kadang malaikat aja yang lentur, ribet mahamin manusia ini. Ini manusia maunya apa aja, kata sholat rada kagak, tapi doanya sampai 2 jam. Mintanya banyak begitu. Padahal ibadahnya enggak. Padahal konsep dalam ngabdi saja dulu, minta pasti dikasih, kira-kira begitu. Kalau ada orang yang baru 2 hari 3 hari tahu-tahu minta pesangon kan kayaknya dipecat lebih awal ya. Kalau kita laporan sama Allah nih baru 2 hari taubat, tahu-tahu minta sama Allah, ya Allah 2 hari salat saya yang kali diganti sama rezeki yang banyakkan dikit. Kayaknya kita itu. Kenapa? Karena udah nggak ada bersama Allah. Salah satu ciri orang yang tidak punya rasa khauf, takut. Ya, sebetulnya dalam hadis lebih banyak disebut kata-kata khasyah. Ana akhwafukum lillah, begitu kata Nabi. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Tanda orang berilmu. Meskipun ilmu tidak satu-satunya menjadi tanda orang itu takut kepada Allah. Tidak satu-satunya. Tapi tahap awal orang bisa takut kepada Allah itu ilmu. Karena ayatnya
Innama yakhsyallaha min ibadihil, yang punya rasa khasyah kepada Allah hanya ulama. Kedua, dia tidak tarkul adab. Orang yang terindikasi berani kepada Allah biasanya meninggalkan adab-adab dalam ibadah. Adab masuk masjid. Kenapa toh kita diajarkan itu ya? Sampai ada beberapa banyak kitab-kitab adab. Nulis. Imam Ghazali pun nulis kitab-kitab adab. Sekalipun kita belajar ilmu zahir, fikih, teknisnya ibadah bagaimana yang benar, disertakan ilmu adab itu. Kata Imam Syafi'i, saya ini ngaji adab hampir 25 tahun. Adab doang. Adab doang, Pak. Paling kalau ngaji ilmunya nggak selama itu, tapi ngaji adabnya, kata Imam Syafi'i, saya belajar adab hampir 25 tahun baru mengerti apa itu adab. Jadi adab dulu baru ilmu. Disitulah di pesantren begitu. Santri baru masuk, bagaimana ta'zim dengan guru, ta'zim dengan teman-temannya, bagaimana menghormati kamar, namanya menghormati belajar pesantren. Karena satu surah, ada orang Betawi, ada orang Sunda, salah ngomong dikit aja jadi kata. Nah, ada anak wali santri pada protes tuh alasannya begitu, Pak. Anak saya Pak Ustadz begini amal. Ya kan kalau orang Betawi ngomong sama orang Sunda jika tadi bentak-bentak lah. Padahal makan bukan. Dia marah-marah ya sama saya. Enggak, orang Betawi memang begitu. Sebetulnya emang nggak marah, enggak gitu. Terus baper. Orang Jawa kan kalem, beda. Kalau orang Betawi kalau nggak begitu nggak kedengeran. Jadi kudu gede kalau marah-marah, bukan memang begitu. Sama aja sama apa orang Batak ya, atau orang apa sama karakter. Nah itu, jadi belajar bernegara sebetulnya bisa dari pesantren. Kalau sekolah akan lebih paham bagaimana karakternya. Pesantren paling objektif untuk menerapkan sifat-sifat kayak begitu. Nah di pesantren yang kita ajarkan adab dulu baru ilm. Al-adab ilm, adab ilm. Apa bedanya adab dengan akhlak? Gampang. Kalau adab tuh harus ngaji sama guru. Kalau nggak ngaji nggak paham ntar. Kalau akhlak bapak nggak perlu ngaji. Kalau akhlak itu nanti terbentuk sendiri dengan bi'ah. Makanya Yusuf Al-Qaradawi, ya salah satu intelektual Muslim Mesir itu yang belum lama wafat di umur kurang dari 100 itu, yang kitabnya sangat terkenal, Kitabuz Zakah, ya, zakat, tentang zakat. Nah, kata Yusuf Qaradawi, dari sekian maqasidus syariah yang 5, ya, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga. Nah, dari yang 5 ini, menurut versinya atau teorinya Imam Asy-Syatibi, itu harus ditambah 1 lagi jadi 6. Jadi dari 5 maqasid ditambah jadi 6 mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman dulu ulama itu tidak berpikir bahwa sistem ekologi itu menjadi ukuran keberislaman seseorang, maka saat ini memperhatikan ruang lingkup ekologi secara sosial itu juga bisa menjadi ukuran keberislaman seseorang, ya kan? Ramah lingkungan, tidak ngotorin lingkungan, ya kan? Kemudian dengan makhluk hidup, dengan tumbuhan dia baik. Sebetulnya kita bukan hanya baik dengan orang beriman. Semua makhluk, begitu dah. Kalau Anda beriman kepada Allah, harus baiknya kepada semua makhluk. Bukan hanya pilih-pilih. Pak Ustaz. Jadi saya berbuat baiknya hanya kepada muslim. Salah. Kalau berimannya sama Allah, berimannya sama Nabi, Nabi itu baik sama semua orang. Hatta sama musuhnya. Kalau kita makan musuh doang juga kagak ditegur. Musuh kan bukan, ditegur kagak kalau kita. Kenapa? Beda doang, ono Paldo ini Sahrudin begitu. Enggak teguran, enggak. Nah itu ngajinya di mana begitu? Nah itu kan jadi Nabi itu sama semua baik, termasuk sama pendosa. Ada ahli maksiat datang ke Nabi, Nabi senyum dirangkul. Ya orang kita beda. Dasar garong, digituin malah. Ustadznya juga yang gendeng sih kadang-kadang. Kalau ngerangkul orang ahli maksiat yang beneran dikit, orang jadi gak mau tobat jadinya. Tergantung bagaimana orangnya.
Makanya kena nabi paling sukses. Kenapa? Akhlaknya itu yang luhur, bukan ilmunya yang banyak-banyak, tapi akhlaknya itu yang mulia. Makanya sukses dakwahnya dunia, akhirat, umatnya pun terbanyak. Itu. Kan dari 5 ulul azmi, Pak, cuman Nabi Muhammad yang sabarnya nggak ada batas. Yang lain itu sabar, tapi ada batasnya. Nabi Nuh, saking galaunya Nabi Nuh, ya Allah udah terserah deh. Saya udah puyeng ratusan tahun dakwah, pengikut cuman segini doang, ya Allah. Udah terserah Allah. Kalau Nabi udah begitu, Pak, turun azab langsung. Karena Nabi mah doanya diijabah Allah. Nabi Lut juga begitu, ya Allah udah terserah engkau. Mau bagaimana nih umat? Pada homoseksual semuanya, pada liwat. Begitu, udah terserah engkau ya Allah. Tapi ada bini saya lagi. Begitu, ada bininya. Bininya kan durhaka. Itu. Akhirnya ya sudah dilululantahkan oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad beda. Dilempar berdarah-darah, dilempar kotoran. Jawabannya apa? Allahumma gfir qaumi. Ampuni kaumku ya Allah, mereka nggak tahu. Gimana nggak bangga coba jadi umat Nabi itu? Kalau nggak bangga kebangetan, kebun-ubun. Ya. Akhlaknya luhur, hatinya sabar, Masya Allah. Ngikut aja udah mulia, apalagi menghidupi sunnahnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hidupnya semua buat selawat, udah. Karena ada sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak separuh ibadah saya niatkan juga selawat kepadamu? Apa kata Nabi? Boleh, bagus. Kalau 70%-nya bagaimana ya Rasulullah? Lebih bagus malah. Ya sudah, kalau semua ibadah saya niatkan 2 untuk Allah dan untuk engkau ya Rasulullah, bagaimana? Untuk memuliakan engkau bagaimana? Itu lebih bagus katanya. Kenapa? Karena memuliakanku berarti memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memuliakan Nabi? Karena Allah pun memuliakan Nabi. Itu. Nah, disitulah maka tidak boleh sholat itu berdialog kepada 2 ini. Kepada selain 2. Nggak boleh. Selain 2 ini. Allah dan Nabi besar Muhammad. Jadi lagi sholat tahan. Ngingetin imam juga niatnya yang benar, ya. Ntar kalau niatnya nggak benar, ngikutin imam atau talkin imam yang salah, sholat bapak batal. Karena bapak niatnya ngajak ngomong imam. Siapa saja dalam sholat yang niatnya berdialog kepada selain Allah dan Nabi, otomatis batal. Kenapa? Karena tidak fokus lagi kepada Allah dan Nabi. Jadi nggak boleh sembarangan sholat itu, kecuali bapak kalau ibadah yang nggak formal kali nggak masalah, ya. Nah, para jamaah sekalian rahmati Allah, sebetulnya banyak sekali hal-hal yang disebut muhlikat itu yang membinasakan kita nanti di akhirat. Kita perlu juga istiadat, persiapan dan hati-hati supaya tidak terjerumus, tapi namanya manusia paling tidak sedikitnya pernah mengalami hal-hal begini. Ya. Banyak sebetulnya dari sekian banyak maksiat batin, Pak. Dari sekian banyak maksiat batin itu kan ada hasad, ghibah, ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ya kan? Ujub itu merasa bangga dengan diri, sum'ah itu menyebut-nyebut sesuatu amalan supaya didengar orang kita dengar orang ngomongin kita baik gitu kira-kira. Terus ada riya, mempertontonkan beramal tuh semangat kalau ada orang. Kalau nggak ada orang nggak semangat, itu namanya riya. Ya. Terus kemudian juga ada kiber. Nah, ini yang paling bahaya, kiber. Paling bahaya. Kiber itu udah sifatus syayatin, sifatu iblis. Sifatnya iblis. Man ablasa mir rahmatillah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi sifat paling membinasakan. Tapi yang perlu kita tahu, Pak, sifat kiber itu sifat Allah. Sifat kiber itu sifat Allah itu. Coba Bapak cari di Asmaul Husna, ada sifat namanya Al-Mutakabbir atau Al-Kibru. Artinya maha sombong. Kalau itu dinisbahkan ke Allah, positif. Tapi kalau dinisbahkan kepada selain Allah, negatif plus tercelaknya ke ubun-ubun itu. Nggak boleh. Padahal kalau kita mau real, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini ulama besar di awal abad Hijriyah itu, kata Imam Abu Yazid, inti dari Anda berislam itu sebetulnya Anda merenungi dan
merenungi dan mencontoh sifat-sifat Allah. Contoh. Allah punya sifat Rahman Rahim, maka Bapak menyayangi dan mengasihi sesama makhluk. Itu. Allah punya sifat Jawad, dermawan, ya. Maka kita ini harus dermawan dengan orang, gitu kira-kira. Justru Allah senang kalau sifat-sifat positifnya ditiru manusia. Senang. Supaya manusia punya Rahman Rahim kayak Allah, manusia punya sifat dermawan seperti Allah, manusia punya sifat memaafkan seperti Allah, manusia punya sifat apa lagi? Mengampuni kayak Allah, begitu. Makanya setiap amal baik yang tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim diputus dari berkah Allah, kan begitu di hadisnya. Fahuwa aqta, begitu kan? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Artinya orang yang awal perbuatan baik tidak diawali dengan baca Bismillah, maka terputus dari berkah dan rahmat Allah. Kenapa? Karena di dalam bacaan Bismillah ada dua sifat agung Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Rahman itu penyayang tanpa pilih kasih. Rahman namanya. Mau kafir, mau maksiat, mau taat, mau binatang, mau tumbuhan, mau orang yang sepeleng, mau orang yang rajin, semua dikasih nikmat dengan rahmannya Allah selama di dunia. Jadi Allah nggak pernah pilih kasih di dunia. Kalau bapak yang ahli ibadah ternyata rezekinya dikasih lebih, itu namanya fadlun minallah, karunia, tambahan aja. Sebetulnya bapak ibadah atau enggak tetap dapat. Cuman tidak selamanya orang itu ngasih menunjukkan kata rahmat, enggak. Contoh, ini saya mencontohkan saja supaya mudah mahaminnya. Ya. Ada anak minta sama orang tua, ini anaknya tukang jajan. Kebetulan emaknya juga lagi kagak punya duit lagi nih emak babanya. Tukang jajan mulu. Udah gitu punya duit cuma 20 ribunya pak. Nih ibunya nih. Anaknya nangis, ngambek. Gitu kan, kalau waduh udah rewel dah, saking sayangnya tuh ibu sama anak, saking sayangnya, duitnya yang 20 ribu cuman segitu-gitunya dikasih. Nah Allah pun kira-kira begitu, padahal nih orang udah bandel banget maksiat mulu, tapi tetap sehat dikasih Allah tetap. Tapi ngasihnya itu bukan karena betul-betul rahmat ngasihnya. Ngasihnya beda, bukan betul-betul karena rahmat. Beda sama yang orang tua pengen bener ngasih, beda sama seperti yang Allah pengen ngasih sama orang yang ahli ibadah, beda. Kalau Allah sedang ngasih orang yang ahli ibadah, itu kesannya beda, itu karunia namanya. Tapi kalau Allah ngasih sehat sama orang yang maksiat, itu bukan karunia. Itu bukan karunia, bukan. Itu sebaliknya malah. Ya, yang jelas mau yang kafir, yang muslim, yang maksiat, yang taat, tumbuhan, binatang, semua dikasih rahmannya Allah di alam dunia. Kapan Allah pilih-pilih orang beriman? Nanti di akhirat. Namanya sifat Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin di akhirat dengan bentuk ampunan Allah. Karena mohon maaf Pak, kita kan sholat, puasa, zakat, haji, yang kita cari sebetulnya bukan pahala. Kalau Bapak cuma mau nyari pahala aja, sebetulnya banyak Pak. Nggak perlu pakai rajin sholat, banyak pahala itu. Cuma apa itu yang sebenarnya kita cari dari ibadah kita? Kayaknya terlalu sederhana. Kita ini kan Pak, nalurinya manusia nih ya. Nggak usah pakai ilmu dan intelektual dah kalau yang ini mah. Sekali saja berbuat taat, nih sekali. Manusia itu kalau sekali saja berbuat taat, nanti hatinya akan nalurinya akan lupa semua sama dosanya itu. Itu normalnya begitu loh. Itu yang kadang-kadang membuat manusia lalai. Padahal mah idealnya orang ibadah itu, saya ibadah supaya dosa saya diampuni. Udah begitu aja. Emang mau minta apa? Minta surganya level tinggi. Nggak ada tampang orang kayak kita, nggak ada. Udah masuk surga aja udah bagus itu udah. Nggak usah pakai VIP atau PPIP, nggak usah, kita Nabi Rasul juga bukan. Yang penting satu, minta sama Allah, ini manusia yang nggak pernah luput dari salah dan dosa. Pas di akhirat diabsen sama malaikat, ya fulan, dosamu diampuni Allah. Udah itu, udah kalau udah diampuni udah enak aja udah tinggal masuk surga. Udah itu aja harapannya ya Allah. Dengan sebab ya Allah,
saya mohon ampun. Karena kita mah mungkin dosa zohirnya nggak kelihatan, tapi yang dosa-dosa batin yang diumpetin itu loh, mungkin tetangga kita nggak tahu, tapi kita sama Allahnya yang tahu. Itu diampuni nggak yang begitu tuh? Kadang-kadang yang sulit diampuni itu dosa yang sembunyi, bukan dosa yang sembunyi yang susah diampuni itu. Tobatnya kudu betul-betul punya sifatun nadam, sifat menyesal yang sesungguhnya. Nah inilah orang yang tidak akan pernah melihat atau flashback ke belakang. Ini karakternya manusia kan tadi sekali berbuat taat nih merasa bahwa dia lupa sama dosa-dosanya. Tapi sebaliknya Pak, sekali berbuat dosa kalau dia masih waras sebagai manusia, ya dia akan cepat kembali ke Allahnya, cepat. Ya, apa faktor yang membuat manusia itu nggak cepat kembali setelah maksiat? Gampang, bodoh. Udah itu aja. Jawabannya cuma satu, bodoh kagak ngaji. Jadi kalau ada orang berilmu maksiat, wajar nggak? Selama dia manusia wajar Pak. Selama dia manusia. Kecuali dia malaikat. Malaikat nggak punya sifat maksiat. Ya. Cuman karakternya aja malaikat juga berbeda-beda. Begitu. Selama manusia masih sangat wajar kalau orang alim pun wajar. Cuman begini aja, remnya blong begitu doang. Remnya nggak cakram. Berarti ilmunya itu nggak bisa jadi rem yang kuat. Nah, tapi kalau kata Gus Dur, ada santrinya nanya, Gus, kenapa kok ada kiai, ustadz tapi berbuat dosa, maksiat? Apa jawaban Gus Dur? Ya masih mending lah katanya. Karena kalau orang alim itu pulangnya ada Google Map. Lah kalau orang geblek nggak tahu jalan pulang, ngaji kagak, dekat sama kiai enggak, maksiat lagi. Tahu tata cara tobatnya nggak ngerti, begitu loh. Jadi masih tetap ada positifnya kalau orang boleh ngaji, orang rajin ngaji, kemudian jatuh pada lubang maksiat, kan nggak ada yang bisa jamin kita ini taat mulu, betul nggak? Karena selama ada syahwat, ada setan, manusia nggak ada jaminan nggak berbuat dosa. Kalau dia rajin ngaji, ilmunya ngajak pulang nanti ilmunya. Ayo nak pulang. At-taubah yarji'u ilallah. Kembali kepada Allah. Banyakin istighfar, banyakin i'tikaf di masjid begitu nanti. Nah itu. Ya. Salah satu sifat yang menutup orang itu untuk kembali kepada Allah, al-mutakabbir. Makanya satu kata Imam Abu Yazid, semua sifat Allah yang positif silakan Anda tiru, Allah senang. Tapi sifat yang ini jangan. Apa itu? Sombong. Karena gara-gara begitu setan dilaknat. Iblis dilaknat. Gara-gara sifat. Kadang-kadang orang nggak paham juga. Namain anak mutakabir namanya. Abdul Mutakabir katanya ya. Minta nama sama kiai. Udah gitu salah dengar juga. Gitu. Namain anak Abdul Rojim. Ya kan terkutuk mulu jadinya. Jangan. Ya. Kalau Rohim sih bagus. Tapi syaiton dirojim gitu. Enggak apa-apa Pak Ustaz, yang penting bahasa Arab. Ya dasar PA kata saya. Kalau ngaji yang beneran dikit apa? Begitu. Bahasa Arab juga buka juga di kamus kalau Ustaz ngasih tahu. Karena orang Indonesia ini unik Pak. Uniknya kenapa? Orang Indonesia ini lebih religius dari orang Saudi sendiri malah. Lebih religius kalau menurut saya. Iya kan? Kalau orang Saudi ngomong astagfirullah, subhanallah, emang ngomongnya Arab nih mah. Kalau kita ini ngomongnya Sunda, Jawa apa? Dikit-dikit aja kalau ngelihat ini subhanallah, astagfirullah, masya Allah. Coba itu, bayangin. Lebih religius orang kita malah. Orang kita sama guru begini sih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini orang seintelektual apapun kalau sama gurunya nih. Saya perhatiin orang Indonesia. Pasti sama gurunya. Ustadz, tuh tetap ada nunduknya. Coba Arab mak. Mana? Begini aja udah. Itu budaya loh Pak. Budaya. Sekarang saya tanya, jadi kalau Indonesia ditakdirkan semuanya mayoritas muslim di Indonesia ini paling banyak, itu takdir Allah apa kebetulan? Takdir Allah atau kebetulan Indonesia dijadikan mayoritas muslim? Berarti Allah sayang sama Indonesia. Jadi Bapak kalau doa tambahin, doain Indonesia. Soalnya ini saya udah ditelepon Prabowo. Suruh ngajar ngaji. Itu, ntar pelantikan soalnya doain, begitu. Ya jangan doanya diri sendiri, makanya doa khotib itu Pak harusnya ditambahin itu. Cuman kadang-kadang saya kalau udah jamnya kelamaan takut ban motor saya kempes doang. Kalau khotib kelamaan takutnya. Begitu. Jadi harus ditambahin doa, ya Allah, jagalah negara kami. Ini Indonesia
Kenapa hadiahnya? Mayoritas muslim paling religius, apa-apa muludan gitu loh. Apa-apa selawatan, apa-apa mencintai nabinya. Masya Allah, orang Indonesia mantap betul. Padahal sarungnya gajah duduk itu. Sarungnya gajah duduk tapi cinta sama nabinya luar biasa. Gitu. Makanya kita nih kayaknya gerombolan masuk surga duluan nanti insya Allah. Ya, diakui sama nabi akhir zaman paling dulu kayaknya kita ini. Jadi itu masalah sifat karakter umat itu emang Allah bentuk beda-beda. Arab, Timur Tengah, Sudan, Libanon tuh beda-beda. Indonesia, Malaysia tuh beda-beda. Mereka punya tradisi masing-masing, adab masing-masing. Selama tidak merontokkan martabat manusia, kita tidak dilarang untuk mengikuti adat kebiasaan. Disitulah maka ada kaidah al-adah muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum selama bersinergi dengan hukum syariat. Tapi selama tidak, boleh difiltrasi. Kira-kira begitu. Kembali lagi. Jadi sifat yang bisa membuat manusia tertutup dari kembali kepada Allah adalah sifat kibr. Jadi saya rasa sifat kibr ini semua merasakan. Hatta yang miskin saja ngerasa sombong. Yang miskin. Kata saya ini miskin apa yang disombongin. Tapi yang miskin saja masih merasa sombong gitu kira-kira. Bapak pernah dengar riwayat di dalam Nasaihul Ibad karangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada riwayat begini bunyinya. Nanti ada beberapa protes dengan status sosialnya di alam dunia, protes. Lima zalam tusalli fid dunia. Kenapa Anda enggak sholat di alam dunia? Kata dia nih, kata hamba ini, ada itu di Nasaihul Ibad. Saya sombong begitu. Ngomongnya begitu, saya ini susah ya Allah. Bagaimana saya mau sholat? Orang hidup saya aja susah. Nyari. Kok berdalilnya begitu ya kata saya. Ini argumennya begitu. Kenapa kamu gak sholat di dunia? Saya ini orang susah. Karena saking susahnya saya, buru-buru saya sholat. Buat makan minum aja saya susah. Dibalikin lagi nanti sama Allah. Kamu tahu nggak? Ada umat, ada hambaku paling susah dari kamu. Tapi man huwa, siapa itu? Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Anak kagak ada. Itu Nabi Isa tuh. Ya. Diangkat Allah umur 3 kurang dari 40 tahun. Pokoknya paling susah lah. Rumah kagak gablek, udah melarat dah Nabi Isa tuh. Tapi nggak pernah meninggalkan beriman dan beribadah kepada Allah. Jadi Anda tidak bisa lagi berargumen, langsung jeblosin neraka. Jeblosin neraka. Itu riwayatnya sahih menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Muhaddis al-Hafiz. Saya juga nggak paham. Jadi sifat kena kepada lintas kalangan. Tidak hanya orang kaya secara ilmu punya sifat-sifat begitu. Itulah bahayanya. Bapak pernah dengar hadis yang palsu hadis ini ya? Karena saya mengutip Imam Syaukani. Imam Syaukani Shahibun Nayyib atau Faidul Qadir tafsirnya. Kata Imam Syaukani ada hadis yang sering dipakai sama para mubaligh nih. Ya. Kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran mendekati orang menjadi kufur gitu. Padahal hadisnya ya agak bermasalah dari segi riwayat sih. Dia bilang la aslalahu wa huwa majhul, begitu bilangnya. Ini tidak ada asal dan dia nggak jelas gitu masalah sanadnya. Tapi secara makna nggak bertentangan, betul nggak? Secara maknanya mah benar itu. Banyak orang yang miskin mengantarkan dia pada kekufuran banyak. Sombong sama Allah, buruk sangka sama Allah begitu. Jadi kemana-mana. Ini maksud saya. Stabilitas hati itu penting Pak. Ilmu nggak dapat jaminan. Maka yang perlu pertama dikhawatirkan bagi orang-orang yang sombong ini, faktor utamanya nih, yang pertama Pak. Orang karena al-ilmu. Ilmu itu yang menjadi sebab utama makhluk Allah tuh jadi sombong. Ilmu. Bapak tahu dialognya Allah dengan iblis itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis itu, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Saya ini lebih dulu beribadah dari Adam. Kenapa saya disuruh sujud ihtiram ke Adam? Padahal saya ini lebih alim dari Adam.
sombong karena itu. Jadi yang mencontohkan orang berilmu sombong pertama kali adalah iblis wa akhwatuhu dan saudara-saudaranya wa ala alihi wa ashabihi. Nah, dan keluarga-keluarganya iblis. Ya, setan dan segala macam, dedemit, kuntilanak, genderuwo dan semuanya lah itu. Itu yang teman-temannya iblis, itulah yang nanti akan menjerumuskan manusia punya sifat itu dulu. Kalau udah punya sifat kiber, baru yang lain-lain bisa maksiat, kira-kira begitu. Nah, jadi yang pertama faktor, karena Nabi pernah ngomong begini Pak, afatul ilm al khuyala. Kan Bapak pernah dengar hadis begini ya, la yanzurullahu yaumal qiyamah man ilaman jarosaubahu khuyala. Allah itu tidak akan melihat orang yang kalau dia jalan itu pakaiannya menjulur, isbal, menjulur sampai membusungkan dada, sombong. Ya, begitu. Sampai begitu tuh. Ya, sampai begitu. Itu Allah nggak akan lihat nanti di akhirat orang yang berpakaiannya menjulurkan pakaian isbal terus sampai membusungkan. Nggak dilihatnya bukan karena pakaiannya, karena sifat sombongnya yang membuat dia maksiat di hadapan Allah. Kalau pakaian mah selama nutup aurat oke aja, nggak masalah. Jadi kira-kira nggak ada orang masuk neraka gara-gara baju, nggak ada. Orang tuh masuk neraka yang normalnya gara-gara maksiat batin, sombong, huyala. Nabi bilang afatul ilm al atau bencananya ilmu adalah sombong itu. Imam Syafi'i itu Pak nulis kitab namanya Ikhtilaful Hadis. Bapak pernah dengar ada ulama namanya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Ibnu Qutaibah itu ulama yang menulis tentang bagaimana menggabungkan hadis-hadis yang bertentangan secara makna. Saya rasa dulu saya merasa dulu Imam Ibnu Qutaibah ini yang pertama menulis kitab itu. Bagaimana caranya mensinkronkan hadis yang bermasalah. Bukan bermasalah sebetulnya, kitanya nggak paham. Hadis yang bertentangan secara makna zahir. Ternyata awaluman kataba hadzal kitab wa huwa al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama menulis kitab untuk mengakuri hadis yang bertentangan itu namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muhaddis al-Hafidz. Imam Syafi'i itu ahli hadis, ya. Enggak sungkan nanya ke Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad muridnya. Beda sama kiai sekarang. Sungkan nanya sama muridnya, sungkan. Kalau ada muridnya lebih pinter. Enggak mau, gengsi lah. Imam Syafi'i enggak begitu, enggak. Ada permasalahan fikih atau hadis, dia nanya ke Imam Ahmad. Makanya banyak orang yang kemudian tergelincir dari sifat-sifat mazmumah itu karena sifat khuyala. Nah, yang kedua, al-amalu wal dia faktor pertama itu kan ilmu. Kenapa orang tua hampir 11-12 sama iblis itu? Karena ilmu. Yang kedua, al-amal wal ibadah. Orang tuh bisa sombong tuh karena amal dan ibadah. Ahli duha. Sambil begitu. Ahli duha ini. Ahli sedekah ini. Ini ahli umroh ini. Bukan saya ngomong ini, emang kitabnya begitu. Di kitabnya bilang orang yang sombong pertama kan orang alim. Yang kedua ahli ibadah dan ahli amal. Itu pasti sombong. Kenapa kok ahli ibadah tidak sombong? Karena faham ada namanya perintah Allah atau sifat secara batin yang disebut tawadu, tazlil, merasa rendah di hadapan Allah, merasa tidak mampu di hadapan Allah. Itu tidak sombong. Orang ahli ibadah yang sombong itu karena belum paham sifat ini, belum paham. Namanya tahliyah, menghias positif. Ya. Maka bencananya orang-orang yang ahli ibadah itu ya itu merasa sombong dengan ini. Nah, caranya bagaimana itu caranya? Caranya bagaimana? Supaya terhindar dari sifat-sifat yang begitu. Ya sering-sering duduklah ke tempat yang dekat-dekat orang-orang yang saleh. Yang ketiga viral nih, viral. Orang sering sombong karena sebab an-nasab. Karena sebab nasab. Keturunan saya begitu. Viral kan, Pak? Saya enggak ngarang, benar di sininya ada begitu. Orang itu merasa sombong karena merasa keturunannya tinggi. Itu.
Ayo cium tangan, cium tangan. Sombong. Saya anak mulia, sombong. Padahal Nabi bilang apa? Ana sayyid waladi Adam wala fakhra. Saya ini junjungannya Bani Adam dan saya tidak bangga diri. Nabi bilang begitu. Saya nggak mau inilah. Tapi yang jelas, yang mulia di hadapan Allah, satu yang beramal soleh. Jadi bapak juga bisa melampaui ibadah orang biasa nih. Saya bukan keturunan siapa-siapa. Ibadahnya bisa melampaui orang yang keturunannya siapa kira-kira begitu. Ini meluruskan saja ya. Kalau ada orang yang bilang saya anak kiai juga kalau kagak ngaji tetap geblek tong, tetap bodoh, tetap nggak alim. Jangan, kalau dari kecil sudah dimuliakan padahal ngaji menuntut ilmu juga belum, nanti keenakan. Yang mulia karena ilmu, yang mulia karena adab. Begitu. Jadi orang mulia karena ilmu, orang mulia karena adab, bukan karena yang lain. Nah itu. Nah Jamal. Apa bedanya Jamal pakai alif pakai alif? Jamal artinya apa, Pak? Nah, kalau nggak pakai alif onta. Ya, tapi kalau pakai alif Jamal, cantik artinya cakep. Atau bini bapak kayak onta atau apa? Cantik. Namanya sama-sama Jamal atau apa begitu. Jadi banyak orang takabur karena ganteng dan cantik. Nah itu banyak yang itu makanya khawatir. Ya, jadi bapak nanti kalau pulang lihat bininya yang cakep-cakep, bilang aja cakepnya buat saya aja. Kan kalau orang kita mah terbalik, Pak. Bini kita dandan 2 jam buat kondangan doang. Tapi kalau buat lakinya di rumah, mukanya ambak-ambakan mukanya. Terbalik malah. Kan dosa. Yang benar itu ibadah sama suami, mukanya cantik, kalau kondangan biasa saja. Itu. Ini pergi pengajian dandannya 5 jam. Ngajinya mah paling cuma setengah jam kadang-kadang. Ya kan itu yang salah. Jangan-jangan nawa itu atau niat ngajinya bukan karena Allah. Nanti karena selain Allah jadi salah. Saya bukan semalam saya di Pondok Aren, malam yang sebelumnya, malam Sabtu saya ngisi di Kebon Nanas, Cikokol. Itu ibu-ibunya banyak sekali, sampai saya bilang begini, ini ibu-ibu ngajar ngisi pengajian kayaknya mau pamer kerudung dah. Jadi kayaknya kerudung, kan kalau ibu-ibu ciri khasnya bajunya seragam. Tapi kalau bapak-bapak, saya tanya ini bapak-bapak pecinya nggak ada yang seragam, nggak ada Pak Ustadz, emang anak TPA katanya. Seragam aja. Tapi kalau ibu-ibu mah demenan seragam, dia ngajinya rajin kalau pakai seragam. Gitu. Ya dandannya juga udah begini-begini tuh pakai apa? Udah betot begitulah pakai kerudungnya lah, sampai kecekek lah. Ya, saya bilang nggak begini aja, Bu, ibu pernah nggak dandan begini di rumah buat lakinya, Bu? Pada tahu aja, nggak pernah apa katanya. Lah, ibu dandan begitu buat siapa? Ya, elah buat saya lagi, buat saya. Kan saya jadi enak jadinya, yang begitu ya, jangan buat saya. Ibu harusnya buat suami ibu, pantesan suami ibu nggak pulang-pulang, ngelirik janda yang lain, jangan begitu apa? Ya, ibu kalau ngajinya rajin pakai, Bu. Saya bilang begitu pakai. Apa? Yang cakep, yang menor, seminggu aja ibu dandan yang cakep menor depan laki. Insya Allah dikatain ondel-ondel, insya Allah. Sejak kapan ibu jadi ondel-ondel nih bini? Yang keempat adalah sombong lah begitu yang begitu. Nah ini yang harus kita jaga ilmu. Jadi jaga stabilitas batin nih Pak. Ulama itu paling banyak terjerumus dalam hal-hal takabur. Ilmu, amal, nasab, fisik. Ya, ilmu, amal, nasab, fisik, 4 hal ini dijaga. Bukan nggak boleh Pak. Boleh menyebutkan nasab, boleh menyebutkan bersyukur atas dasar cantik, boleh juga bersyukur atas dasar ilmu, boleh juga bersyukur atas dasar amal. Tapi satu, jangan terjerumus pada sifatu iblis yang disebut dengan kata kiber. Karena yang tadi saya sebut, al-muh huwa al-mutakabbir wal kiber. Sifat itu hanya boleh dimiliki Allah, tidak boleh dimiliki makhluk. Itu clear, udah nggak boleh. Allah boleh, makhluk tidak boleh. Tapi selain silakan tiru sifatnya Allah supaya saling merahmati satu sama lain. Sehingga saling merahmati itulah nanti turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah wallahu a'lam bishawab.